Saya komentar sedikit ya dari apa yang Pak Anies bilang tadi. Saya sangat setuju karena apapun juga keputusan kebijakan yang dibuat itu saya yakin Pak Anies juga memikirkan konsekuensinya untuk semua gitu. Dan salah satu hal yang saya suka dan itu membekas banget adalah sebuah kalimat yang Pak Anies bilang. Contohnya nih kalau kita mensupport para UMKM, bagaimana Pak Anies bilang harus bisa membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ya, di Jakarta ini yang kecil banyak sekali, mikro itu banyak. Secara jumlah lebih dari 96% usaha di Jakarta adalah mikro dan kecil. Hanya 4% yang besar. Tapi secara ekonomi yang besar, yang 4% itu sangat besar. Yeah. Nah, kita harus mencari cara supaya yang kecil ini tumbuh, berkembang. Jangan sampai yang kecil itu kecil terus. Jadi Bu Mary, saya itu ya ketika bertugas menjadi calon gubernur, kan berkeliling, namanya kampanye. Tapi kalau buat saya it was a spiritual journey. Karena saya bukan berkampanye sesungguhnya. Saya sedang didekatkan kepada realita yang selama ini tak terkuak di permukaan. Di kota inilah ekstrimnya itu terjadi. Ekstrim paling miskin ada, ekstrim paling kaya ada. Yeah. Di kota ini ekstrim paling tidak terdidik dan paling terdidik itu ada. Tempat yang ekstrim sempit sampai yang rumah ekstrim luas di sini ada. Jadi bagi saya ini this is not just a campaign di mana saya menjelaskan, bukan, saya dipertontonkan dengan kenyataan tentang ibu kota kita, di mana republik ini dulu dilahirkan. Di sini saya sempat waktu saya katakan this is a spiritual journey. Saya bilang sama teman-teman semua tim, kalau kita menang, let's help to fix it. Nggak mungkin selesai 5 tahun, tapi arahnya benar. Yeah. Yang kedua, kalau kita kalah, maka kita harus kerja di Jakarta. Saya kan waktu itu ngelola Indonesia Mengajar, ngirim guru-guru kemana-mana. Betul. Oke, kalau sampai kita kalah, kita ikut ngurus Jakarta yuk. Karena sebagai ketika keliling, civil society, udah melihat ya. Jadi apapun juga posisinya, sektornya, tetap ini harus dilakukan kan di Jakarta. Tanggung jawab aja, mau pakai posisi mana, pakai pemerintah. Saya dulu bekerja di luar pemerintah, tapi kita kerjakan public purpose, public interest itu. Sama, saya di pemerintahan sama aja. Buat saya itu di dalam dan di luar tuh sama-sama mengerjakan yang dituju oleh Republik ini. Nah, jadi pada saat itulah saya menemukan sebuah kenyataan-kenyataan yang kita harus ikut biasa. Nah, yang kecil-kecil ini banyak sekali saya ketemu di mana-mana. Ada ingatnya ibu-ibu punya usaha konveksi sangat kecil, yang kerja itu sekitar 5 orang. Di dalam rumahnya yang sekaligus dapurnya yang di kampung yang sangat padat. Terus saya tanya, Bu, udah berapa tahun? Ini tahun udah 10 tahun Pak begini. Terus tumbuh tidak? Enggak tumbuh, ya biasa aja gitu. Saya ketemu warung, cerita, Pak, ini alhamdulillah Pak udah generasi kedua Pak. Dulu bapak saya, sekarang saya. Nanti ke mana lagi ketemu, ini udah dari nenek ke ibu, terus ke saya. Saya perhatikan gitu. Kenapa yang kecil terus kecil? Kalau orang bilang, Pak ini alhamdulillah sudah 3 generasi. Halo, 3 generasi di sini terus? Harusnya bertumbuh ya, harusnya makin besar. Coba, Bu Mary mulai dari mana garasi? Betul kan? Betul. Habis garasi itu sewa ruko. Terus sekarang bisa di sini. Sekarang puji Itu Tuhan. namanya pertumbuhan. Itu yang kecil jadi besar, dia begini nih contohnya. Tapi kalau Bu Mary di ruko terus dari 2012 sampai sekarang, berarti you're not growing. That's true. Bukan cerita romantis ya, di sini udah 9 tahun. Itu bukan romantis, artinya gak tumbuh. Apa yang menjadi masalah? Apakah itu struktural? Apakah itu non struktural? Kalau struktural itu artinya aturan-aturan kita yang membuat itu tidak bisa tumbuh. Atau non struktural, aturan itu ya aturan zonasi, aturan keuangan, aturan apapun lah. Yang non struktural, apakah dia kerjanya tidak keras, apakah dia kekurangan akses kepada pelatihan dan lain-lain. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata banyak dari sisi kita yang harus diperbaiki. Karena itu kemudian sekarang nih, misalnya mereka nggak bisa dapat izin usaha. Kenapa nggak dapat izin usaha? Karena bukan di tempat yang boleh berusaha. Iya, betul. Bu Mary waktu bikin di garasi bisa punya izin usaha? Nggak bisa, di rumah kok. Di rumah di garasi masa izin usaha nggak mungkin. Tapi kalau di tempat ini izin usaha keluar. Betul. Kenapa? Karena zonasi. Nah, jadi
Begitu nggak punya izin usaha, dia nggak punya akses perbankan, dia nggak punya akses ke pasar. Betul, ada rentetannya ya. Rentetannya. Betul, pasti. Itu diubah. Sekarang boleh. Selama itu usaha rumahan, maka boleh dikerjakan di rumah manapun juga. Selama itu usaha rumahan. That's good. Kalau dia berubah menjadi sebuah usaha yang mengattract orang datang, nah itu baru ada aturannya itu. Tapi kalau dia masak, catering, sehari bisa untuk 75 orang, 100 orang di rumahnya sendiri, seperti dia masak untuk rumahnya, dia dapat izin usaha untuk catering. Begitu dia dapat izin usaha catering, maka dia dapat NPWP untuk itu. Kemudian namanya IUMK. Kemudian dia langsung bisa masuk kepada pasar online tuh. Jadi marketplace digital, dia bisa jualan di situ. Saya pernah, Bu Mary, ke sebuah warung kaki lima, makan pecel lele. Kemudian saya, itu kok lama sekali nggak datang-datang nih pecel lelenya nih. Jadi saya tanya, di mana ini pecel lele, mana pecel lele? Maaf Pak, antriannya panjang. Ini lagi ngelayanin online. Di samping itu banyak sekali ini ojol ya. Saya mengira pangkalan. Ternyata mereka tuh nunggu pesanan jadi. Lokasinya kaki lima, bentuknya tenda, ordernya online. Kenapa? Karena dia punya izin usaha, dia punya NWP, dia masuk marketplace online. That's it. Yang kecil mendadak tersambungan dengan pasar yang luas. Dulunya yang bisa masuk ke sana yang mana? Udah gede-gede itu. Restoran ya udah besar. Mereka lah yang bisa tersambungkan kepada marketplace. Nah ini contoh bagaimana membesarkan yang kecil. Tanpa mengecilkan yang besar. Kadang-kadang kita besarin yang kecil sambil musuhin yang besar. Jangan, yang besar ini kita butuhkan. Betul. Ada hal contoh sederhana lagi, misalnya. Dulu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin itu akan ditutup dari motor roda 2. Saya bilang, ini kenapa ditutup? Ya supaya pengelola lalu lintas. Sebentar. Itu pesanan online yang diantar naik motor berapa per hari? Kami cek, do you know how many deliveries a day? 500.000. 500.000 per hari. Delivery per hari. Lewat jalan itu. Dari mana taunya? Ya untung ada aplikasi online. Data ya. Datanya kelihatan. Iya, big data. Itu tahun 2018 ya data itu. Saya nggak tahu hari ini, barangkali lebih banyak lagi. Bayangkan kalau kita tutup. Itu order-order makan siang, makan malam, snack dari macam-macam. Dari ribuan rumah tangga nggak bisa diantar ke situ. Atau kalau diantar dengan harus kendaraan mobil. Lebih mahal ya. Itu yang disebut sebagai structural. Kita bicara keadilan sosial. Jangan sampai jalan yang paling prestigious di Indonesia namanya Jalan Sudirman dengan bisnis distrik sentralnya di situ, justru dia tidak memiliki dampak kepada rumah tangga yang ada di seluruh Jakarta. Ketika kita membuat sebuah kebijakan, sadari apakah ini memenuhi value kita menghadirkan keadilan sosial? Kalau tidak, let's fix it. Karena itu kenapa kemudian motor boleh. Karena kita ingin agar mereka yang punya usaha dan membutuhkan akses itu nggak terhalang. Gitu kira-kira.